Halo semuanya. Hari ini kami di pasar besar ya. Kami di sini ingin mewawancarai toko kerajinan ya, dengan nama UD Wisma Pusaka dan Kerajinan di Jalan Dharma Segondo 71, ujung Simpang Jalan Batam. Sebelum itu, perkenalkan, saya Arzi Nori Hidayat dari kelompok 5 dan rekan Saya Muhammad Rafi Rijaldi. Saya Franky Agistri Yonggi. Dan saya Dian. Dan saya Dino Alitia. Mari kita saksikan videonya bersama-sama. Perkenalkan, nama saya Dino Alitia dari jurusan Manajemen Universitas Palangkaraya. Izin untuk minta waktu sebentar wawancara ya Bang. Ya, Pertanyaan saya Bang, boleh saya tahu nama Bang? nama saya Ferry. ya, Ini usaha di bidang apa ya Bang? di bidang kerajinan. Kerajinan. Oke, Bang. Sudah berapa lama usaha ini berdiri? Bang? Kita puluhan tahun sudah, dari 2010. Dari 2010. Oke, lumayan lama juga ya Bang. Produk yang paling sering dibeli di sini apa ya? Kalau saya boleh tahu Bang. Kalau di sini biasanya orang beli mandau. Mandau. Iya. Oh iyalah Bang. Bagaimana struktur organisasi usaha ini Bang? Apakah berbentuk koperasi, kelompok usaha atau perorangan? Perorangan sih. Perorangan. Gimana gitu Bang? Owner langsung ke abang. Iya. Oh iya iya. Dan Bapak siapa ini? Wahyono. Bapak Wahyono. Ya sekarang sebetulnya penting sih mendukung UMKM. Itu penting, cuma kan semua itu tergantung pergerakan ekonomi. Gitu loh. UMKM itu hasilnya kecil. Nah, seperti saya jelasin ya, seperti orang bikin itu satu tas itu ya. Itu kalau dijual 100.000 dia dapat upahnya berapa? Berapa kira-kira? Nah, kan paling dia 100.000 dijual, dia dapat 25.000 satu hari kerja. Kecil juga ya? Nah, makanya kedepannya nyari pengrajin rotan ini susah, anak muda nggak mau. Kamu kalau satu hari dapat 50.000 aja mau nggak? Cukup nggak untuk makan? Enggak. Nah itu, Ya. jadi semua itu kalau di Jawa tuh biaya hidup rendah nggak apa-apa. Kalau di sini biaya hidup tinggi. Nah, kalau kita tahu bikin itu sulit. Ngerapikan rotan dari bulat gini ya, nih rotan dibelah, ditarik pelan-pelan. Setelah itu dirapikan. Ngerapikannya harus pelan-pelan, makan waktu berapa. Setelah itu baru dianyam berapa hari. Nah, seperti ini tikar itu ya. Tikar ini kan. Ini kita jualnya paling mahal 1 juta. 1 juta. Nah, ya. Ini bahannya dia untuk beli ini bahan ini 400.000. Ngerjainnya kalau dihitung seminggu berapa dia dapat satu hari? 40.000 nyampe. Nah, ya kan? Jadi untuk hidup nggak bisa. Gitu loh. Apalagi kalau yang motif batang garing itu kadang-kadang satu tikar itu 1 bulan baru selesai. Nah, jadi kalau buat cari makan nggak bisa. Gitu loh. Capek ya juga kan. Nggak, tapi karena orang sini dulu nggak ada kerjaan lain, sambil ngobrol sambil kerja. Jadi dia nggak ngitung untuk makan Terus hobi juga bertani, bukan hobi, ya? mengisi waktu, menambah penghasilan. Jadi ada yang bikin ini jadi guru, jadi tani, miara ayam, nggak ada apa-apa juga sampai sekarang sakit-sakitan tua. Jadi anak mudanya nggak ada mau untuk makan, nggak bisa. Iya. Itu loh. Jadi susah pengrajin ini.
sekarang kan produk ini semua kalau dari Cina kan dia bisa niru, dia Ya, lebih niru. bagus, Lebih murah juga kan murah, nggak ada harganya. makanya. Nah itu jadi Teknologi. ya yang dipertahankan sini ya paling ya gimana, kalau nggak dipertahankan nggak habis. Iya, Seperti perahu karet tadi mau beli ya, iya. perahu karet itu ngambil bahannya tuh harus nebang pohonnya, bukan seperti karet yang dijual itu, bukan, itu kan disadap karetnya, pohonnya tetap hidup, 1 minggu disadap lagi keluar getahnya. Kalau untuk perahu karet itu kan harus ditebang pohonnya, dilukai baru karetnya meleleh, nggak banyak, itu bikin perahu karet. Sekarang ini bahannya aja sudah 400.000 per kilo. Nah, Langka kah itu? ya langka dan jadinya kan Sedikit. bahannya mahal. Makanya perahu karet kecil aja sekarang 500.000. Yang beli mau nggak? Iya sih. Nah, yang seperti gubernur tuh bikin perahu apa, burung Garuda dari karet itu berapa dia? 25 juta. Mahal banget. Yang di terowongan, yang bundaran tuh, Iya. 25 juta nggak 30. Nggak masuk akal kan. Iya, harganya. Mending bikin dari Kuningan kan, seumur hidup nggak rusak. Itu paling-paling 5 tahun rontok, hancur. Itu loh. Jadi kasihan. Kayak orang ngerjain rotan ini susah. Menganyamnya, Waktunya juga kan. dia kan merapikan satu-satu. Kalau kamu lihat di TikTok kan, Iya. merapikan itu kan pelan-pelan nariknya. Setelah itu baru dianyam. Kalau nganyamnya sudah ahli sambil ngobrol bisa sih, kalau Iya. motif-motif biasa. Kalau motif-motif gitu kan harus lihat Ya, harus teliti. lipetannya ini, apalagi kalau bikin batang garing. Bikin batang garing itu harus pintar melukis. Kalau nggak tahu lukisan nggak bisa jadi. Iya. Begini, habis ini bikin bunga, bikin ini, nanti kembali lagi harus sama searah. Makanya bisa 2 bulan baru selesai. Kan kalau lagi pusing dia berhenti, nanti kalau nganggur lagi nyambung lagi. Iya. Tergantung mood. Tergantung mood. Jadi yang sudah bisa bikin batang garing banyak yang meninggal, udah tua-tua. Nggak ada yang lanjutin juga kan. Yang muda nggak Iya. mau, yang muda nggak mau, masih ada tapi nggak banyak. Iya. Betul. Nah Pak, untuk pertanyaan terakhir nih, apa harapan Bapak nih untuk kedepannya untuk usaha ini kira-kira? Ya harapannya tuh kalau ekonomi membaik, tamu yang sering nyari-nyari kan tamu dari luar. Iya. Tamu dari luar tuh oleh-oleh, Iya, tapi semua tuh tergantung ekonomi. Kalau ekonomi bagus semua orang pun beli. Kalau untuk sementara ini yang dibeli orang cuma kerupuk-kerupuk karena nggak banyak biayanya. Iya. Beli 1 kotak 100.000 udah bagi-bagi. Dapat banyak. Nah itu jadi nggak rewel. Jadi untuk sekarang nih yang dijual laku itu ya kerupuk itu amplang. Amplang. Nah cuma saya tuh nggak mau jual itu, kenapa? Kita jadinya biasa belajar bohong. Kenapa? Itu kan bikinan lokal itu udah sampai 1 bulan sudah rusak. Nah tapi pembelinya kadang-kadang kan dibilang baru. Nah setelah pulang kita diomeli dalam hati, dibohongi. Itu loh saya jadi nggak mau saya kan bohongi orang uang kecil, tapi kan ngomelnya tuh orang dalam hati, wah toko itu bohongi. Jadi saya nggak mau. Jadi omongannya. Dulu saya pernah jual 10 dos, laku 7, 3-nya akhirnya saya kasihkan sama orang. Untung nggak kira-kira? Enggak. 3 dos. Kenapa? Udah nggak bisa dimakan, nggak enak. Udah lah itu. Nah, udah Oh, masuk iya. angin Expired. kan? Nah, Masuk expired. angin. Bukan expired, masuk angin. Kalau Oh. packing pabrik kan hampa Ya. udara. Ya hampa udara. Nggak ada Nah, udaranya. kalau ini kan lokal. Mm-mm. Tekniknya dia nggak tahu, minyaknya masih banyak, mungkin minyaknya banyak, terus apa? Belum waktunya dipak, dia pak, jadi Ya. menguap, gitu loh. Ya mungkin itu aja Pak. Nah, Kasih ya Pak. ya, Kasih. ya masukkan aja biar semua itu tergantung ekonomi. Kalau ekonomi bagus apapun laku. Iya. Ya. Ya, kasih Pak.
Terima kasih telah menyaksikan sesi wawancara kami. Sekarang kelompok kami akan membedah hasil analisis yang kami dapatkan berdasarkan data lapangan tersebut. Sektor yang kami kaji adalah UD, Wisma Pusaka, dan Kerajinan. Meskipun bentuk usaha masih perorangan dan belum menjadi koperasi formal, usaha ini sangat relevan dengan nilai demokrasi ekonomi. Usaha ini menjadi urat nadi bagi para pengrajin lokal kecil dan berjuang menjaga kekayaan tradisi Dayak agar tidak punah diterjang arus globalisasi. Baik, yang kedua menyambung apa yang dikeluhkan oleh pelaku usaha di awal video. Jadi, tantangan ekonomi global yang bersifat struktur mengancam sektor ini memang bersifat struktural. Tantangan pertama hadir dari tekanan produk impor massal asal Tiongkok yang menjual replika kerajinan dengan harga yang sangat murah melalui efisiensi teknologi mereka. Tantangan berikutnya adalah krisis regenerasi akibat rendahnya upah pengrajin yang hanya Rp25.000 sehari, serta kelangkaan bahan baku rotan dan getah nyatu akibat alih fungsi lahan. Hal ini diperparah oleh pasar domestik yang masih sempit, di mana wisatawan lokal lebih memilih membeli oleh-oleh makanan ringan seperti amplang, sehingga toko ini sangat bergantung pada kunjungan turis asing yang tidak menentu. Nah, melihat berbagai kondisi dan masalah tersebut, kelompok kami merumuskan rencana strategis internasional yang tepat dalam laporan kami. Melalui strategi tingkat koperasi, pelaku usaha kerajinan lokal harus segera melakukan perluasan pasar ke ranah digital global dan memanfaatkan platform perdagangan elektronik internasional khusus produk buatan tangan agar bisa memotong batasan geografis. Kemudian untuk strategi bisnisnya, kita wajib menerapkan strategi pembedaan produk berbasis keunikan budaya lokal. Kita tidak boleh bersaing harga dengan produk massal buatan pabrik, melainkan harus menjual kekuatan cerita budaya, nilai keindahan, serta filosofi sejarah di balik pembuatan produk kerajinan yang sangat dihargai oleh pasar internasional. Baik, pada bagian penutup ini kami ingin menyampaikan beberapa rekomendasi kebijakan penting dari hasil analisis kelompok kami. Pertama, bagi pelaku usaha, kami mendorong agar pelaku usaha mulai melakukan transformasi pemasaran digital. Salah satu cara yang efektif adalah dengan membuat konten video pendek yang kreatif di media sosial. Dengan cara ini, produk tidak hanya dikenal secara lokal, tetapi juga dapat membangun identitas merek yang kuat hingga ke pasar yang lebih luas. Kedua, bagi pemerintah daerah, peran pemerintah sangat penting, terutama dalam meningkatkan kesejahteraan para pengrajin. Salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah melalui pemberian bantuan upah atau insentif. Hal ini bertujuan agar generasi muda tertarik untuk melanjutkan dan melestarikan keahlian tradisional yang ada. Ketiga, untuk keberlanjutan bahan baku, kami merekomendasikan agar Dinas Kehutanan bekerja sama dengan masyarakat adat dalam melakukan budidaya rotan serta pelestarian pohon penghasil getah nyatu. Upaya ini perlu dilakukan secara terstruktur agar ketersediaan bahan baku tetap terjaga dalam jangka panjang. Dengan adanya sinergi antara pelaku usaha, pemerintah, dan masyarakat, kami optimis sektor ini dapat berkembang secara berkelanjutan dan memberikan manfaat ekonomi yang lebih luas. Kesimpulannya, mempertahankan eksistensi ekonomi kerakyatan di tengah gempuran pasar global membutuhkan sinergi yang kuat antara kreativitas digital, adaptasi pelaku usaha, dan ketegasan kebijakan pemerintah. Sekian presentasi dari proyek dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya, terutama kepada dosen pengampu kami, Ibu Berta Margareta Agustin Wijaya MM. Mari kita bersama-sama mendukung dan menjaga kelestarian produk lokal Indonesia. Sampai jumpa.